Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah pengantar mikroekonomi. Kali ini kita akan belajar tentang prinsip ke-7 dan 8 dari 10 prinsip ekonomi. Prinsip ke-7 menyebutkan bahwa pemerintah dapat memperbaiki luaran pasar. Pemerintah dapat memperbaiki luaran pasar itu merujuk pada kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi dalam ekonomi untuk mengatasi adanya kegagalan pasar atau memperbaiki hasil ekonomi yang dihasilkan oleh pasar. Istilah luaran pasar ini mengacu pada hasil ataupun output ekonomi yang muncul dari adanya interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Dalam beberapa situasi, pasar itu mungkin tidak efisien atau menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Nah, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi ini dan mencapai hasil yang dianggap lebih baik untuk masyarakat secara keseluruhan. Adapun kegagalan pasar itu adalah situasi di mana pasar gagal untuk memproduksi alokasi sumber daya yang efisien. Apa penyebab dari kegagalan pasar? Yaitu adanya eksternalitas dan juga adanya kekuatan pasar. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang pada kesejahteraan pihak ketiga. Sedangkan kekuatan pasar itu merupakan kemampuan orang tunggal ataupun kelompok untuk mempengaruhi harga pasar. Beberapa cara di mana pemerintah dapat memperbaiki luaran pasar itu bisa meliputi yang pertama adalah adanya regulasi. Pemerintah dapat menerapkan peraturan ataupun undang-undang yang mengatur aktivitas pasar untuk mengurangi dampak negatif atau mempromosikan perilaku yang dianggap menguntungkan. Misalnya, pemerintah dapat membatasi monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen atau menerapkan standar kualitas untuk melindungi konsumen. Lalu yang kedua, yaitu intervensi fiskal, yaitu pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal seperti perubahan dalam tingkat pajak ataupun pengeluaran publik untuk mengubah permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian. Misalnya apa? Misalnya pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi atau meningkatkan pajak untuk mengurangi konsumsi barang-barang tertentu. Lalu yang ketiga yaitu berupa intervensi moneter, di mana pemerintah melalui bank sentral itu dapat mempengaruhi suku bunga dan juga pasokan uang dalam perekonomian untuk mempengaruhi tingkat investasi atau juga pengeluaran konsumen dan juga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan mengatur suku bunga, maka pemerintah dapat mengendalikan inflasi. Lalu juga mempengaruhi ketersediaan pinjaman dan juga mengubah tingkat investasi perusahaan dan konsumsi masyarakat. Lalu yang keempat adalah berupa subsidi atau insentif, yaitu pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif kepada produsen ataupun konsumen untuk mendorong produksi atau penggunaan barang atau jasa tertentu. Misalnya, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada petani untuk meningkatkan produksi pangan, atau memberikan insentif fiskal kepada masyarakat yang menggunakan energi terbarukan. Lalu yang kelima adalah penyediaan barang publik, yaitu pemerintah secara langsung dapat menyediakan barang dan jasa yang dianggap penting bagi masyarakat dan tidak efisien. Misalnya termasuk juga infrastruktur jalan raya, lalu juga layanan kesehatan secara universal, lalu juga misalnya pendidikan umum. Lalu prinsip yang ke-8 adalah standar hidup bergantung pada produksi suatu negara. Terdapat beberapa cara untuk mengukur standar hidup,
Di antaranya yang pertama adalah dengan membandingkan pendapatan pribadi, dan yang kedua adalah dengan membandingkan total nilai pasar dan dari produksi suatu negara. Untuk menjelaskan variasi standar hidup antara negara-negara, maka perlu peran penting dari produktivitas. Produktivitas itu mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode, dalam waktu tertentu. Misalnya per jam kerja ataukah per pekerja. Nah, perbedaan produktivitas antara suatu negara itu dapat menghasilkan perbedaan tingkat upah, lalu juga perbedaan output ekonomi, lalu juga perbedaan standar hidup. Nah, negara-negara dengan tingkat produktivitas yang tinggi itu akan cenderung memiliki tingkat upah yang lebih tinggi karena pekerja mereka mampu menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dalam waktu yang sama. Dengan upah yang lebih tinggi, masyarakat di negara tersebut dapat membeli lebih banyak barang dan jasa yang pada gilirannya itu bisa meningkatkan standar hidup mereka. Lalu apa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas antara negara-negara tersebut? Yaitu yang pertama adalah teknologi. Negara-negara yang menggunakan teknologi yang canggih dan efisien itu akan cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah keterampilan tenaga kerja. Negara-negara yang populasinya mayoritas adalah terdidik dan terlatih, maka mereka akan cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Lalu berikutnya adalah infrastruktur. Jadi infrastruktur yang baik itu misalnya adanya jaringan transportasi yang efisien, lalu juga infrastruktur yang lain itu dapat meningkatkan produktivitas dengan memperlancar pergerakan barang dan orang. Dan yang berikutnya adalah institusi dan kebijakan ekonomi. Regulasi yang mempromosikan persaingan, lalu juga investasi dan inovasi itu dapat mendorong peningkatan produktivitas. Demikian pembahasan prinsip ke-7 dan 8. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.